hari raya besar kita akan membacakan Al-Quran di Gereja Indonesia. Karena itu nanti kita baca sama-sama saja. Dan saya tidak ngomongin dari awal. Kita akan di hitungan ketiga. Mari kita bangun. Dan kita semua dalam posisi yang baik. Oke. 1, 2, 3. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu tunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena di hari yang penuh sukacita dan keberkatan ini, Engkau Tuhan Yesus terus memberkati kami dan kami jemaat GBI Raja Wali, baik yang beribadah on-site di sini maupun yang mengikuti live streaming secara online. Tuhan, di hari yang penuh keberkatan ini, kami mau bersukacita merayakan, memperingati kelahiran-Mu yang turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kami semua, dan sekarang kami semua ada dalam keselamatan itu dan dibawa terus kepada kehidupan yang kekal. Bapa yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah perayaan Natal dari awal sampai akhir. Tuhan di sini, Tuhan kami tinggikan, Tuhan kami muliakan. Di hati kami rumah-Mu, di hidup kami rumah-Mu, di sini rumah-Mu. Engkau saja yang diagungkan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk kembali.
Jemaat PBI Raja Wali, saya Andi Irawan mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga damai sejahtera Natal menyertai kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam jamaat GBI Raja Wali Pademangan yang dikasih Tuhan. Saya Nur Hayati, sangat terima kasih kepada Tuhan menjadi jamaat di gereja ini bagi saya GBI Raja Wali Pademangan keluarga. Karena di sini saya dibimbing, diterima, didewasakan secara rohani. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih keluarga besar GBI Raja Wali. Saya mengucapkan selamat Natal 2021, selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin.
Biarlah kasih setiamu Tuhan sempurna dalam hidup kami. Silakan duduk semuanya. Baik, kalau sebentar kita akan memasuki prosesi malam kudus. Nanti saya akan panggil para tim pemimpin untuk boleh sebagai simbol menyalakan lilin. Bapak Ibu Saudara, di belakang bangku Bapak Ibu Saudara, di bangku masing-masing itu ada pulpen, dan di situ tuh di atasnya ada senter. Boleh dilihat dulu. Di belakang, bukan di depan ya, di belakang Bapak Ibu Saudara, saya tekankan sekali lagi, di belakang bukan di depan. Nah, apakah ada yang belum dapat? Kalau belum dapat nanti bisa dibantu oleh usher. Baik, saya akan undang para tim pemimpin boleh maju ke depan dan menyalakan lilin. Pertama, untuk Bapak
selaku Bapak Gembala GBI Raja Wali, boleh saya undang masuk ke depan. Ibu Hana selaku istri dari Bapak Gembala, boleh maju ke depan. Kemudian ada PDM Bettina Monte, lalu PDM Daud Ciin dan juga PDP Yeni Daud, boleh maju ke depan. PDM Joko Saputro, dan yang terakhir Ibu Freni Bintara. Boleh agak dekatan dikit. Silakan. Seorang anak lahir untuk
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat ajaib, Engkaulah juru selamat dunia. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat Natal yang indah Tuhan. Engkau sedang lahir ke dunia untuk menebus dosa kami semua Tuhan, hingga kami layak menyebut Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami anak-anakmu. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan bagi setiap kami. Tahun 2021 Tuhan sebentar lagi boleh kami lalui Tuhan, dan kami memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah lepas di dalam kehidupan setiap kami. Kalau Engkau memimpin kami tahun 2021, kami percaya Engkau juga pimpin kami umat-Mu untuk memasuki dan menjalani tahun 2022. Kami percaya bersama-sama dengan Engkau kami mampu melakukan perkara-perkara besar. Bersama-sama dengan Engkau kami mampu Tuhan melewati badai ataupun taufan, karena Engkau ada di depan kami, Engkau ada bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat ibadah Natal pada malam hari ini. Memberkati semua Tuhan yang sudah melayani, anak-anakmu yang terlibat di dalam acara Natal ini. Memberkati jemaatmu yang sudah hadir Tuhan, yang rindu dan lapar dan haus akan firman-Mu Tuhan Yesus. Memberkati setiap kami semua, baik jemaatmu maupun hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu di GBI Raja Wali. Engkau melihat Tuhan kerinduan kami anak-anak-Mu, terlebih kerinduan kami, gembala kami Tuhan, beserta seluruh tim gembala yang ada. Biarlah kiranya hikmat marifat Tuhan, kemurahan, kebajikan melingkupi setiap kami, hingga kami boleh bersama-sama sehati Tuhan, membawa jemaat ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pakai semua Tuhan, setiap ketua-ketua komisi dan setiap ketua-ketua komsel Tuhan, supaya kami boleh menjadi gembala-gembala kecil yang membawa domba-domba datang kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam segala kegiatan yang kami lakukan, biarlah kiranya semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Jangan sampai kemuliaan tercuri bagi diri kami, tetapi biarlah nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan melalui pelayanan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Seluruh jemaat GBI Raja Wali, baik pimpinan, staf maupun pekerja-pekerja dan seluruh yang terlibat Tuhan, boleh senantiasa Tuhan bersyukur kepada-Mu dengan segala perkara yang sudah kami hadapi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau memakai presiden kami Tuhan, Engkau memakai Tuhan wakil presiden kami dan jajaran-jajaran menteri yang ada Tuhan, dan juga Tuhan pelayan-pelayan masyarakat yang ada Tuhan, supaya Tuhan kami boleh tetap Tuhan diayomi Tuhan, dan mereka Tuhan boleh melayani warga negara Indonesia dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat negara yang kami kasih, Indonesia Tuhan, dengan berbagai gejolak yang ada Tuhan, terlebih Tuhan dengan meledaknya gunung Semeru Tuhan Yesus, dan juga Merapi Tuhan, dan juga bencana-bencana alam yang lain Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau tolong Tuhan, Engkau tolong setiap warga negara Tuhan, setiap masyarakat Tuhan yang kena dampak dari bencana tersebut Tuhan. Beri kekuatan, beri penghiburan, beri pengharapan terlebih kepada Engkau, supaya di dalam mereka menjalani masa-masa kelam mereka boleh tetap bersyukur kepada Engkau. Engkau pakai Tuhan segala tim-tim medis, pelayan-pelayan masyarakat Tuhan, yang mendharma baktikan dirinya Tuhan bagi setiap korban bencana.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan kota Jakarta juga di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan memakai gubernur kami beserta staf-staf di Pemprov DKI Tuhan, bahkan di kelurahan RT kecamatan dan seluruh Tuhan pelayan masyarakat yang ada di Jakarta, supaya mereka juga senantiasa takut akan Engkau, melayani Tuhan dengan hati Tuhan, hingga mereka boleh memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap masyarakat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan melalui Natal ini damai sejahtera dan sukacita kami semakin berlimpah-limpah, karena Yesus sudah lahir bagi kami, menebus dosa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan kami alaskan doa kami. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Lilin boleh dimatikan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang selalu ada di dalam hidup kami. Ini hidup kami, ini hati kami di hadapan-Mu. Betapa disenangi, terbang kediaman-Mu, jiwaku hancur beri
bisa bertanya katanya dengan seluruh hati katakan, lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang menaruh hanya begitu Rajaku. Dengan segenap hati sekali lagi katakan, lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang menaruh hanya begitu Rajaku. Hanya bagimu Rajaku, oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan yang luar biasa atas kami manusia yang berdosa ini. Karena kasih-Mu yang tidak terhingga, Kau rela turun dari tempat yang maha mulia dan maha tinggi, turun ke dunia ini menjadi sama dengan kami manusia. Kami yang seharusnya dihukum, kami yang seharusnya mati selama-lamanya oleh karena dosa-dosa kami. Tetapi Engkau begitu mengasihi kami. Karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar kasih-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh memperingati hari kelahiran-Mu. Tuhan Yesus, kami mengingat kembali akan kasih Tuhan. Pada saat seperti ini, Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Engkau telah menjadi sama dengan manusia. Engkau lahir di kandang yang hina karena Engkau mengasihi kami. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami kembali mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari kiranya Tuhan membuka setiap hati kami, supaya kami boleh disegarkan, supaya kami boleh kembali diingatkan akan kasih Tuhan yang terlampau besar buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami, dan Engkau akan berfirman bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat yang dikasih Tuhan bersama saya, kita katakan sama-sama, amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya juga ingin menyapa saudara kita yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah Natal secara online. Tadi pagi sudah ada satu orang yang menghubungi saya, Om siap, saya siap dari Hong Kong katanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya juga ingin menyapa mereka. Selamat hari Natal, selamat menyambut tahun baru 2022. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini berita sukacita Natal, saya tidak akan bawakan seputar kelahiran Yesus, ya. Saya tidak akan bawakan sekitar tentang perihal kelahiran Yesus, tetapi saya menyesuaikan tema pada pagi hari ini, yaitu home atau rumah. Saudara-saudara, izinkan saya untuk membawakan satu subtema khotbah saya, yaitu It's time to come home. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur tadi pagi saya gelisah juga ya saudara-saudara. Semua panitia gelisah karena komputer kita bermasalah, tidak bisa booting. Tapi luar biasa, tim IT kita
mereka dengan cepat ya mengambil PC yang ada di lantai komisi, kemudian diinstal, dan nyatanya sekarang sudah bisa dengan baik ditayangkan dari awal sampai saat ini. Puji nama Tuhan. It is time to come home. Saatnya kembali ke rumah. Kapan saatnya itu, saudara? Ya momen-momen seperti Natal ini. Mari kita kembali ke rumah. Kita fokus ke rumah kita. Saat pandemi COVID-19 ini adalah momen yang tepat buat kita untuk kembali ke rumah. Ya, untuk fokus kembali ke rumah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Next slide. Oke, saudara. Oke. Kenapa kita harus kembali ke rumah? Nah, sebelum kita masuk ke sesi itu, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa terjemahan rumah dalam bahasa Inggris itu saya senang sekali, saudara. Ya, karena korsa terjemahan dalam bahasa Inggris itu memiliki arti yang sungguh-sungguh ya bisa kita mengerti. Nah, di dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu Saudara, terjemahan rumah itu ada dua, yaitu house dan home. House dan home. Apa bedanya, saudara? Ya, barangkali ini ada beberapa item yang bisa kita membuat kita lebih mengerti lagi apa perbedaan antara house dengan home. Ya, yang pertama, house itu lebih kepada pengertian secara fisik. Tipenya, luas tanahnya, luas bangunan, kamar tidur, kamar listrik. Nah, itu kita kategorikan sebagai house, ya. Jadi ada kamar mandi, ada listrik dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau menjual rumah, ya itu fisiknya rumah, maka saudara harus mencantumkan, ya kamarnya berapa, kamar mandi berapa, luas tanah berapa, luas bangunan berapa, listriknya berapa watt dan lain sebagainya. Tetapi home, kalau home itu adalah bicara soal komunitas di dalamnya, suasananya. Adakah suasana itu di sana ada damai sukacita? Apakah anak-anak merasa nyaman dan sejahtera di rumah? Nah, itu home, ya saudara. Dan kemudian pengertian yang kedua, house itu dibangun dengan tangan. Jadi kalau seseorang membangun rumah, ya tentu ini pakai tangan, tukang-tukang pakai tangan. Tetapi home itu dibangun dengan hati, ya, dibangun dengan hati. Nah, ada statement atau katakanlah pernyataan bahwa money can buy a house. Uang itu bisa membeli sebuah rumah, ya. Uang itu dapat membeli sebuah rumah, tetapi money cannot buy a home. Uang tidak dapat untuk membeli home, ya, dalam arti kata rumah tanda petik. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, selanjutnya firman Tuhan akan berbicara tentang home ini, ya. Makanya nanti setiap slide saya itu akan saya beri tanda kutip, quote and quote, ya. Rumah yang artinya yang sebelah kanan saudara tadi, ya, mengenai komunitas dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa sih kita perlu kembali ke rumah? Kenapa kita harus kembali ke rumah? Kembali ke rumah bukan berarti pulang kampung. Ya, saudara, mungkin di sini ada saudara kita yang suka kalau akhir tahun itu pulang kampung, seperti Yosef, gitu, pulang ke Pati ya Pak Yosef. Tapi kali ini pemerintah melarang, ya, karena pandemi masih ada. Bahkan teman saya, saudara, ya, anaknya yang
mau datang ke Hong Kong, dia sudah beli tiket jauh-jauh hari. Tetapi karena kondisi ini selalu dinamis, saudara, kondisi COVID ini selalu dinamis, dan akhir-akhir ini, saudara, ada varian yang kita sebut Omicron, bukan saya nakut-nakut, saudara. Tidak, tapi kita sama-sama berjaga-jaga, ya. Saudara-saudara, dia sudah beli tiket di Hong Kong dan sudah booking hotel untuk karantina. Cuma beberapa hari saja karantina. Tapi tiba-tiba pemerintah mengumumkan untuk setiap warga negara, ya, atau setiap orang yang dari luar negeri itu sebelum masuk ke Indonesia, sebelum masuk ke kota, dia harus karantina dulu di hotel. Dan karantinanya, saudara-saudara, sekitar 10-14 hari. Jadi biaya itu menjadi membengkak. Bukan itu, ya saudara. Bukan itu, saudara. Mengapa kita perlu kembali ke rumah? Saudara-saudara, kembali ke rumah. Hari ini saya ingin fokuskan kepada kembali ke keluarga kita, ke rumah kita masing-masing. Nah, saudara, kenapa kita harus kembali ke rumah? Karena rumah adalah tempat untuk memelihara kesatuan. Ya, adakah saudara punya kerinduan untuk berkumpul kembali ke rumah saudara? Ya, karena saat-saat pandemi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ya, kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah. Jadi serba di rumah. Nah, ini adalah kesempatan yang terbaik buat kita untuk kita fokus kepada rumah kita. Ya, momen Natal ini, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita fokus kembali ke rumah kita. Kalau kita bicara kesatuan, saudara, maka kesatuan itu identik dengan kerukunan. Apa kata firman Tuhan tentang kerukunan ini, saudara? Di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3 dikatakan, nyanyian syarah Daud, sungguh, kata sungguh ini adalah benar-benar loh, ya. Orang Kristen sih nggak boleh mengatakan sumpah. Mungkin orang yang biasa kan sumpah deh, kita nggak boleh ya, saudara. Ya, tetapi saudara, saya sering dengar anak-anak gaul itu ya, saudara, anak muda bilang kalau sungguh itu serius loh. Ini serius kan? Serius, saudara. Serius, sungguh. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bersama siapa, saudara? Bersama orang-orang yang kita cintai, bersama orang-orang yang kita kasihi, bersama orang-orang yang terdekat dengan kita. Di mana itu, saudara? Di rumah kita. Ya, saudara, kenapa kita harus kembali ke rumah? Karena kita ingin memelihara kerukunan di antara sesama anggota keluarga kita. Selanjutnya firman Tuhan bilang apa? Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh, ke janggut harum, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ya, kalau kita membaca seperti embun, saudara, rasanya segar. Ya. Kalau ada kerukunan di rumah Bapak Ibu Saudara, kerukunan di rumah saya, saudara, maka itu seperti embun di gunung Hermon, segar rasanya, saudara. Selanjutnya firman Tuhan bilang apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saya percaya pada pagi hari ini saudara dan saya rindu supaya kita kembali ke rumah untuk membangun kerukunan di antara sesama anggota keluarga kita. Itulah kenapa kita harus kembali ke rumah. Next, saudara. Yang kedua, karena rumah
adalah tempat untuk saling mengasihi. Saudara, kalau kita bicara kasih, maka kita mengenal seorang tokoh yang menjunjung tinggi kasih, yang membawa kasih kemanapun dia pergi. Siapa dia? Mother Teresa, Ibu Teresa. Ibu Teresa punya statement, punya quote. Dia mengatakan seperti ini, saudara. Love begins at home. Artinya apa? Kasih itu dimulai dari rumah. Bapak Ibu setuju? Setuju Bapak Ibu saudara bahwa kasih itu harus kita mulai dari rumah. Saya pikir rumah adalah institusi yang terkecil. Dan kemudian mungkin gereja. Institusi kedua adalah gereja. Dan institusi yang ketiga adalah di luar. Keluar. Saudara-saudara, sebab itu rasanya kurang pas kalau kita memikirkan mereka, mengasihi mereka yang di luar, tetapi di rumah sendiri sering terjadi cekcok. Ya, tidak ada kasih di rumah kita. Tidak ada kasih di gereja kita satu dengan yang lain. Sebab itu Mother Teresa mengingatkan kita bahwa kasih itu dimulai dari rumah kita. Mari kita terapkan kasih itu di rumah kita dulu, baru di gereja, kemudian keluar. Selanjutnya Mother Teresa mengatakan apa? And it is not how much we do. Bukan berarti berapa banyak yang bisa kita lakukan, but how much love we put in the action that we do. Tetapi seberapa besar kasih yang kita letakkan di dalam setiap tindakan kita. Sebab ada orang yang bertindak bukan karena kasih, saudara. Ya, mungkin ya, saudara. Kita ingin sesuatu ya yang bisa memuaskan hati kita. Tetapi saudara, Mother Teresa mengajak kepada kita, kalau kita melakukan sesuatu tindakan yang baik ke banyak orang, kita juga harus meletakkan kasih itu ya di dalam setiap tindakan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah pagi hari ini saudara, bapak-bapak, para anak-anak, adakah saling mengasihi di rumah saudara? Ya, mari kita pupuk kasih itu di dalam rumah kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus kembali ke rumah kita? Yang ketiga, karena rumah adalah tempat untuk saling memaafkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbuat sesuatu yang mungkin menyinggung perasaan anggota keluarga kita, apakah saudara berfungsi sebagai bapak, sebagai ibu, atau sebagai anak, mari kembali ke rumah. Kita rukun kembali. Kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Firman Tuhan bilang apa, saudara? Kalau saudara membaca cerita tentang kejadian di kitab Kejadian pasal 50 ayat 17 sampai 21, saya bacakan satu ayat saja, ayat yang ke-17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Jadi dalam Alkitab, di kitab Kejadian pasal 50 diceritakan, saudara, bahwa keluarga Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya, terjadi
sesuatu yang tidak mengenakan. Karena Yusuf ya dikasihi lebih daripada saudara-saudaranya oleh ayahnya Yakub, saudara. Maka saudara-saudaranya itu iri kepada Yusuf. Dan banyak hal saudara bisa baca di kitab Kejadian pasal 50 yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi ketika Yusuf sudah berada di istana, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Pemulihan terjadi. Terjadinya di mana? Di rumah saudara, di istana Yusuf. Ya saudara, di istana Yusuf. Ayahnya Yakub ya membisikkan kepada pegawainya, mungkin ya orang terdekat Yakub, untuk kemudian menyampaikan, dikatakan di sanalah, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu. Dan akhirnya saudara Yusuf mengampuni mereka, memaafkan mereka. Saudara, terjadi di mana? Terjadi di rumah, di istana Yusuf. Adakah pagi hari ini saudara bisa melepaskan pengampunan kepada sesama saudara, sesama anggota keluarga saudara di dalam rumah? Saudara, kalau saudara membaca di dalam Lukas pasal 15, saudara, di sana dikisahkan tentang anak yang terhilang, anak yang boleh saya katakan kurang ajar, ya. Papanya masih hidup, tapi dia sudah meminta warisan. Akhirnya karena papanya sayang, dia berikan separuhnya mungkin hartanya kepada anak. Tetapi saudara, setelah anaknya pergi dan menjauh di sana, di kota Anut, ya mereka menghabiskan, ya anak ini menghabiskan harta bapaknya, dan akhirnya dia menjadi katakanlah gembel, ya. Dia tidak punya uang lagi, habis hartanya, habis ludes. Kemudian dia ingat akan rumahnya, dia ingin kembali ke rumahnya. Biar sampai di rumah saya cukup menjadi pegawai bapak saja, ya. Tetapi apakah bapaknya kemudian berlaku seperti itu? Tidak, saudara. Kalau saudara membaca terus, saudara, maka bapaknya bilang tidak, ya. Bahkan dari jauh ayahnya sudah ingin memeluk anaknya ini, saudara. Dan bapaknya ini memanggil, ya, pembantu-pembantunya untuk membuat satu pesta yang besar karena anak yang sudah terhilang kembali ke rumah bapaknya. Terjadi pemulihan, terjadi pengampunan yang dilakukan oleh sang bapak karena anaknya kembali ke rumah. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi terjadi pemulihan, terjadi pemaafan antara bapak dengan anaknya ini. Di mana? Di rumah bapaknya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari, ya, kita saling memaafkan sesama anggota keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, next, kita harus kembali ke rumah. Ya, next, kita harus kembali ke rumah karena kita punya kerinduan untuk membangun dan memelihara rumah kita supaya kokoh. Ya. Saya percaya dan yakin setiap kita punya kerinduan untuk kita bisa membangun, untuk kita bisa memelihara rumah kita, keluarga kita, untuk memelihara home kita, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Supaya apa? Supaya home kita itu kokoh, ya. Ciri rumah yang kokoh, Bapak Ibu Saudara, ciri rumah yang kokoh itu dibangun oleh seorang yang ahli, ya. Firman Tuhan bilang Mazmur pasal 127 ayat yang ke-1 mengatakan,
nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi yang membangun rumah kita, saudara-saudara, itu bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan. Kita harus imani itu, bahwa Tuhanlah yang membentuk, yang membangun rumah kita, rumah tangga kita. Sebab itu bapak-bapak, pada pagi hari ini jangan pernah mengatakan, kalau bukan saya yang kerja, kalau bukan saya yang banting tulang, keluarga saya tidak akan bisa hidup seperti sekarang ini. Wah, saudara-saudara, ini adalah satu keangkuhan, ya, keangkuhan. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan bilang, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Anak-anak muda, sekali tempo mungkin ayah, ibumu sudah menjadi tua, sudah pensiun, ya, sudah tidak bisa lagi cari uang, tidak ada lagi income yang masuk. Kemudian beliau atau mereka tinggal di rumahmu, dan keluar atau ada di isi hatimu mengatakan, kalau bukan saya yang melihara orang tua saya, mungkin tidak seperti sekarang ini. Jangan punya pemikiran seperti itu, ya anak-anak muda. Ya, saya harapkan kita semua percaya, ya, anak-anak muda GBL ini luar biasa. Ya, dia tidak punya hati seperti itu. Bahkan mereka saya lihat kreatif semua, ya, saudara. Kreatif. Saya tadi melihat foto-foto lama kita, ya, khususnya saudara yang sudah usia lanjut. Saudara yang kasih Tuhan, ini satu kreativitas dari panitia, ya. Karena dalam menyongsong tahun 2022, tadi saya katakan bahwa begitu cepat sekali waktu ini, saudara. Ya, terlalu cepat bergulirnya. Rasanya baru kemarin kita memperingati hari Natal ini, tapi kita sudah mau masuk lagi ke tahun 2022. Kalau saya ingat kembali foto-foto tadi, ya, saya lihat ada framing yang kelihatannya, wah, masih muda banget. Saya lagi main gitar, saudara yang kasih Tuhan. Ya, kalau saya renungkan betapa besar anugerah Tuhan, karunia Tuhan yang luar biasa selalu menyertai kita. Jadi kalau kita ada sampai saat ini, semua itu adalah kasih setia Tuhan. Sebab itu, saudara-saudara, mari kita bangun rumah kita, ya, rumah tangga kita, orang-orang yang ada di dalam rumah kita bangun, saudara-saudara. Ya, bukan oleh karena kesombongan, bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi firman Tuhan bilang, Tuhanlah yang membangun. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha kita. Next slide. Ciri-ciri rumah yang kokoh yang kedua, saudara. Ciri rumah yang kokoh yang kedua, dibangun di atas fondasi yang kuat. Kalau kita mau membangun rumah, pasti yang kita pikirkan nomor satu adalah kita mau pakai fondasi apa. Mau pakai cerucuk bambu, mau pakai cerucuk dolken, tahu dolken ya, saudara, yang kayak bambu tapi kejam, yang suka dipantek gitu. Atau mau pakai fondasi cakar ayam, atau mungkin pakai tiang pancang. Saudara-saudara, mengenai fondasi rumah itu, firman Tuhan bilang apa? Matius 7 ayat 24 sampai 29. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak lumpuh, sebab didirikan di atas batu.
Saudara mau membangun rumah kehidupan saudara, rumah spiritual saudara dengan apa? Tentunya kita dirikan di atas fondasi batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara bagaimana? Mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Maka itulah orang yang bijaksana, yang mau membangun rumah kehidupannya di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bagaimana sebetulnya kita membangun rumah kehidupan kita dengan kokoh? Ya, bagaimana contoh dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita sudah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, contoh yang pertama. Kalau Bapak Ibu bekerja dengan jujur, itu berarti Bapak Ibu Saudara adalah orang yang bijaksana, yang sudah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Karena firman Tuhan mengajar supaya kita jujur. Berarti Bapak Ibu mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Itu saja, saudara. Contoh yang sederhana. Kalau Bapak Ibu belajar mengampuni kesalahan orang, ya, itu juga berarti Bapak Ibu mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Karena firman Tuhan mengajar kita untuk mengampuni. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu banyak memberi pengampunan kepada orang, itu berarti Bapak Ibu sedang membangun rumah yang kokoh. Buat anak-anak muda, kalau kalian pacaran dengan menjaga kekudusan, ya, itu juga berarti saudara mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Karena firman Tuhan mengajar kita untuk hidup dalam kekudusan. Jadi kalau kalian pacaran kemudian menjaga kekudusan, itu luar biasa. Ya, berarti saudara membangun rumah dengan fondasi yang kuat. Next slide. Ciri rumah yang kokoh yang ketiga, harus selalu terisi. Jangan dibiarkan kosong. Rumah spiritual saudara jangan dibiarkan kosong. Ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, kita membiarkan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Tapi adakah saudara memelihara Roh Kudus itu supaya tetap tinggal di dalam kehidupan kita? Apabila Bapak Ibu Saudara setia datang berbakti seperti ini, nah, saudara berarti tiap kali saudara pelihara supaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam hati kita. Sebab kalau sampai Roh Kudus meninggalkan kita, bahaya, saudara. Ya, firman Tuhan bilang Lukas 11 ayat 24 sampai 26 mengatakan apa? Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkan, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Saya pernah punya teman, dia pernah menerima Yesus, pernah ke gereja, sudah bertobat, tetapi dia kembali. Dan saudara, keadaannya lebih parah dari dia sebelum mengenal Yesus, saudara. Karena firman Tuhan ini benar. Ya, saudara, iblis itu akan mencari-cari. Sebab itu, saudara, rumah kita ini ya harus selalu terisi.
Ya, jangan biarkan rumah kita kosong. Di dalam rumah tangga saudara, mari kita berikan pengertian kepada anak-anakmu, keluargamu, supaya tetap setia, ya, setia memelihara Roh Kudus tinggal di dalam setiap hati kita masing-masing. Saudara, ciri rumah yang kokoh yang keempat. Ciri rumah kokoh yang keempat, saudara, harus selalu terjaga, harus selalu terjaga-jaga. Ya, saudara, 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus terus berjaga-jaga, harus terus saudara menjaga diri supaya kita tidak ditipu oleh iblis. Karena Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pencuri itu siapa? Iblis, saudara. Dia datang siap mencuri sesuatu dari kehidupan saudara. Apa yang dia curi? Damai sejahtera, sukacita yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Dia akan ambil dari rumah kehidupan saudara. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita tetap jaga rumah kita. Saudara-saudara, saya percaya pada pagi hari ini, pada momen yang pas ini, ya, saya bersyukur ketua panitia punya kreativitas dalam membuat tema. Karena momen seperti ini, firman Tuhan akan mengingatkan kita untuk kembali ke rumah. Dan rumah itu adalah institusi yang terkecil. Dan rumah yang berikutnya adalah gereja kita. Ya, kembali beribadah. Itu juga sesuatu yang dirindukan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak bicara lebih panjang lagi. Ya. Next slide. Nah, ini yang penting, saudara. Ya, ini penting. Yang berikutnya, saudara, pastikan Tuhan selalu hadir di rumahmu. Ya, saudara, pastikan Tuhan selalu hadir dalam home-mu, dalam rumah tanda petik, dalam rumahmu. Saudara harus yakini bahwa Tuhan selalu hadir. Saudara, dalam Mazmur pasal 128 ayat 1-6 dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Takut akan Tuhan bukan berarti kita serem melihat Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi takut akan Tuhan itu berarti kita menghormati, kita mengagungkan, kita mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya kita mengagungkan? Bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Saudara-saudara, di dalam rumah kita, mari kita bangun ibadah ya dalam rumah tangga. Bukan hanya ibadah seperti minggu ini, tetapi setiap hari saudara bisa lakukan. Dan sekarang ini banyak sekali ibadah-ibadah secara online, doa-doa pagi secara online. Kalau saudara punya waktu jam 5 pagi bangun, saudara setel di sana ada doa pagi dari CK7, ada doa pagi dari Firman Topal, ada doa pagi dari Dedi Basir dan sebagainya. Saudara bisa ikuti. Kan di sini nggak ada, kecuali hari Sabtu jangan ya. Sabtu pagi jam 5:30 kita mengikuti doa gereja kita. Saudara, kalau kita
takut akan Tuhan, artinya kita melakukan itu. Ya, selalu ibadah kita lakukan di rumah kita, saudara. Dan firman Tuhan selanjutnya mengatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi kalau Tuhan Yesus selalu hadir dalam rumah kita, saudara-saudara, dengan cara kita berdoa, menyembah, beribadah dalam rumah tangga kita, maka firman Tuhan bilang, kamu akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Artinya kita bisa menikmati apa yang kita buat, apa yang kita sudah kerjakan, apa yang kita sudah cari, rezeki yang sudah kita dapatkan, itu bisa kita nikmati, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada yang rezekinya banyak tapi dia tidak bisa menikmatinya. Ya, oke, 5 menit lagi. Selanjutnya bilang apa, saudara? Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Jadi saudara diberi kesempatan untuk melihat anak-anak dari anakmu, jadi dari cucu kita, ya, damai sejahtera atas Israel. Saudara, pastikan Tuhan hadir dalam rumahmu. Nah, pesan yang bisa kita bawa pulang pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, karena uraiannya panjang, banyak, mungkin saudara dalam pikiran saudara, banyak benar nih uraiannya. Nah, makanya saya coba untuk merangkum ya pesan yang bisa kita bawa pulang pada pagi hari ini lewat berita Natal. Rumah harus menjadikan sumber sukacita bagi kita. Rumah dalam tanda kutip adalah tempat saling menguatkan dan saling memaafkan bagi seluruh anggota keluarga. Yang kedua, rumah yang kuat harus dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Supaya jika goncangan datang, rumah kita tetap kuat, harus tetap terjaga, dan jangan dibiarkan kosong. Jangan malas. Back to your home. Yang ketiga, pastikan Tuhan Yesus hadir dalam rumah kita, supaya kita bahagia bersama keluarga, diberi karunia menikmati berkatnya, dan melihat anak cucu kita. Saudara yang Tuhan, terakhir, ya, saya pribadi dan keluarga mengucapkan selamat hari Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun 2022. Dan tanggal 23 ini saya sudah skip hari saya ya untuk komitmen memanggil keluarga saya supaya mereka semua kumpul di rumah saya, back to home, ya, untuk kemudian saya merayakan Natal bersama dengan anak dan cucu saya. Ya, saudara, di sana kita akan mengadakan satu perlombaan, cross kado dan lain sebagainya. 1 hari penuh saya siapkan waktu untuk keluarga saya. It is time to come home. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama berdiri. Yuk kita nyanyikan bersama. Oh come, let us adore Him. Ya. Kita sembah Dia. Kita katakan Tuhan, kalau selama ini kami mungkin tidak fokus ke dalam rumah tangga kami. Selama ini mungkin kami seringkali tidak punya waktu dengan saudara-saudara kami. Mari Tuhan mengingatkan kami untuk kami
kami kembali ke rumah kami, untuk refokus ke rumah kami, karena di rumah kami ada pengampunan, ada kasih, ada kerukunan. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji Dia. Bapak Ibu Saudara diberkati pagi hari ini, amin. Amin. Terima kasih kami ucapkan untuk PDM Daujiin yang sudah memberikan firman Tuhan yang luar biasa. Sebentar saya akan memberitahukan beberapa pengumuman, tapi sebelumnya saya mau bertanya, apakah ada yang baru pertama kali hadir pagi hari ini? Kalau ada boleh angkat tangannya. Ada di belakang ya. Selamat datang. Boleh kasih tepuk tangan dong. Selamat datang. Selamat datang. Aku nggak kelihatan perempuan atau laki-laki. Perempuan ya. Oke, selamat datang Ibu. Kalau belum ada
tempat untuk beribadah, kita di sini ada 2 kali ibadah pagi jam 7:30 dan ibadah sore jam 6 sore. Tapi khusus untuk Natal kita jam 5. Kemudian saya juga mau mengucapkan tadi Ko Andre udah pulang ya. Udah pulang, tadi ada perwakilan dari Raja Wali Church, Ko Andre datang ke sini. Saya juga mau kasih pengumuman khusus untuk hari ini. Untuk persembahan itu ada di amplop belakang, persembahan Natal. Nanti Bapak Ibu bisa ini ya, ambil nanti persembahannya di belakang. Terus untuk ibadah biasa, untuk minggu depan kita ibadahnya melalui Zoom. Jadi tanggal 26 dan tanggal 2 Januari kita tidak ibadah onsite karena ada pengumuman PPKM ya, PPKM level 3. Jadi untuk mencegah, jadi kita ibadahnya Zoom. Jadi tanggal 26 dan tanggal 2 Januari kita ibadah lewat Zoom. Nanti linknya akan diberitahukan di grup ya. Tanggal 9 kita udah mulai ibadah untuk konser pagi. Ibadah pagi jam 8 dan ibadah sore tetap jam 6. Hari ini juga ada ibadah Natal Abi tanggal 19 via Zoom ya. Akan dibagikan linknya nanti di grup. Jadi untuk mama-mama, papa-papa, hari ini ada ibadah Natal untuk anak sekolah minggu. Jadi jangan lupa jam 10. Untuk ibadah komisi akan diinfokan di grup WhatsApp masing-masing. Itu aja pengumuman untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Stories of GBI Raja Wali. Shalom keluarga besar GBI Raja Wali. Hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang gereja kita. Tak lain tak bukan GBI Raja Wali. GBI Raja Wali didirikan pertama kali pada tahun 1950 sebagai cabang gereja Bethel Indonesia sepenuhnya Tanah Serial. Agar lebih mudah, kita sebut saja GBIS Tanah Serial. Bermula dari rumah petak berukuran 3 kali 14 meter yang disewa oleh Om Isakam dan dimulai dengan kebaktian sekolah minggu yang hanya berjumlah beberapa orang saja. GBIS Tanah Serial semakin hari semakin diberkati Tuhan dengan jumlah jemaat yang semakin bertambah sehingga melebihi 50 anak. Lalu sejak itu, mulailah ibadah umum untuk pertama kalinya pada tahun 1957 yang diadakan setiap hari Minggu sore pada pukul 18.30. Kebaktian umum yang bermula dari 15 jemaat meningkat sampai lebih dari 50 jemaat. Hal ini membuat majelis GBIS Tanah Serial pada saat itu memutuskan untuk membeli rumah petak di sebelahnya dan memperluas gereja menjadi 6 kali 14 meter. Mulai saat itu, diadakan pula ibadah komisi-komisi lainnya seperti ibadah kaum wanita dan kaum muda-mudi. GBIS Tanah Serial akhirnya berganti nama menjadi GBIS Raja Wali yang ditahbiskan pertama kali pada tanggal 10 September 1966 dengan gembala sidang yang pertama, yaitu pendeta muda Ishak Am Hok Chuan. Sekitar tahun 1970, nama GBIS Raja Wali berubah menjadi GBI Raja Wali. Pada tahun 1977, pendeta muda Ishak Am Hok Chuan menyerahkan posisi gembala sidang kepada pendeta muda Frans Pranoto dan pendeta Min, yang mana ditahbiskan pada tahun 1978. Pada tahun 1981, pendeta muda Frans Pranoto dan pendeta Min menyerahkan posisi gembala sidang kepada pendeta Samuel Sutomo dengan dibantu pemimpin aktivis jemaat pada saat itu, tak lain tak bukan adalah pendeta Sandra Effendi
atau yang lebih kita kenal dengan Bapak Satu. Dengan semakin diberkatinya GBI Raja Wali, membuat GBI Raja Wali kembali membeli rumah di sebelah gereja pada tahun 1986 untuk memperluas ukuran gereja menjadi 14 kali 14 meter. Pada bulan September 1996, Pendeta Samuel Sutomo dipanggil pulang ke rumah Bapak dan Pendeta Sadra Effendi diangkat menjadi Gembala Sidang GBI Raja Wali pada Januari 1997 untuk menggantikan posisi Gembala Sidang pada saat itu. Di bawah kepemimpinan Pendeta Sadra Effendi, GBI Raja Wali memulai pembangunan gedung gereja pada tanggal 1 Juli 1998. Pembangunan gedung gereja yang baru selesai dan ditahbiskan pada tanggal 23 Maret 1999. Seiring berjalannya waktu, GBI Raja Wali terus dipercayakan Tuhan dengan jemaat yang semakin hari semakin bertambah, sehingga dilakukan pengembangan pembangunan GBI Raja Wali menjadi gedung gereja yang hingga saat ini kita pakai untuk beribadah. Pada tanggal 11 Februari 2020, Pendeta Sadra Effendi dipanggil pulang ke rumah Bapak dan posisi Gembala Sidang pada saat itu dialihkan kepada Pendeta Herman Julius yang lebih kita kenal dengan sebutan Pak Julius. Namun, beberapa saat sebelum beliau ditahbiskan, beliau pun dipanggil pulang ke rumah Bapak pada tanggal 28 Juni 2020. Sehingga posisi Gembala Sidang dialihkan kepada Pendeta Henok Cahyamulyo yang hingga saat ini masih memimpin kita. Oleh karena anugerah Tuhan serta dukungan dari seluruh keluarga besar GBI Raja Wali, sampai tahun 2021 GBI Raja Wali masih teguh berdiri. Melalui ibadah umum yang diadakan 2 kali setiap minggunya, serta didukung oleh komisi-komisi yang ada, seperti Komisi Pria. Tepuk tangan buat pria. Komisi Wanita. Shalom jemaat terkasih. Komisi Pemuda. Komisi Remaja. Dan Komisi Sekolah Minggu. GBI Raja Wali terus menjadi berkat bagi setiap jemaat. Dan inilah GBI Raja Wali.
Puji Tuhan, saudara, kalau kita boleh bersama-sama mengakhiri acara ibadah Natal pada pagi hari ini ya. Untuk itu mari kita perlu berkat yang dari Tuhan. Mari saudara siapkan diri untuk berkat yang dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kalau kami boleh bersama-sama pada saat ini, dan sekarang kami perlu berkat yang dari Tuhan. Kau sudah tolong segala sesuatunya, dan Kau juga melimpahkan berkat-Mu kepada kami sekalian. Mari Tuhan berkati setiap kami. Saudara-saudara, mari kita siapkan diri, terima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat melimpah, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, bahkan diberkatilah keluargamu. Kiranya kasih karunia dari Bapa di sorga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nanti keluarnya satu persatu dari belakang supaya tidak berkumpul, tetap antri. Persembahan ada di belakang. Persembahannya di belakang, nanti satu persatu keluar dari yang belakang dulu. Oke.